Haji dan Mas Adil ya. Terus ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol bareng di sini. Sing mau diobrolin di sini adalah iman kepada Allah. Sing diobrolin malam ini Mas. Untuk Mas dari mana Mas? Santri dari Pondok Pabelan sama kayak Nggih, Mas sama nggih. Sama. Berapa tahun Mas di pondok? Dari SMP, jadi udah 6 tahun. 6 tahun itu lulus, terus sekarang tahun ke-10 berarti. 10 tahun ya, masih ya? sama Oh sama juga 10 tahun. Kalau ini kan Al-Quran dan hadis tentang iman kepada Allah, mungkin di pondoknya juga nggak pernah kayak mempelajari tentang gitu Mas ya. Iya, gimana sih? Monggo Masnya. Iman wes dulu, kan ini iman kepada Allah. Jadi iman menurut sampai itu gimana? Imannya dulu, ntar baru kan otomatis ke Allahnya. gini Mas, Oke. kalau kita bahas iman kepada Allah, bahasannya berat ya. Ya, Berat. kita kan berat tapi Ya. berdasarkan Ya. Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi nggak melenceng Oke, jauh oke. dari pendapat terus ada Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum bahas lebih jauh iman kepada Allah, kita bahas imannya dulu aja. Oke, imannya dulu yang Yang pertama, iman itu didasari dengan awal itu harus, kalau menurut saya ya, itu percaya. Jadi gini, ibarat sebagai contoh, sampean punya apa ya, iman. Balik lagi Mas ya, iman itu percaya. Kalau udah percaya otomatis yakin, iya kan? Dan apa, orang kalau udah yakin biasanya itu baru bisa ke tingkatan yang bisa dikatakan iman. Kalau menurut saya tingkatannya itu berbeda. Jadi itu percaya, yakin, baru iman, mengimani. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh begini. Sampean lahir itu dari rahim ibu sampean, ya. ya kan? Tapi kan sampean sendiri kan kayak apa ya? Nggak ngerti waktu proses kelahiran sampean dilahirkan, Paham. Nggak ngerti keluarnya dari mana. keluarnya dari mana? Soalnya- Apakah benar-benar dari situ sampean melihat? Iya. Iya kan? Paham Mas. Lah, dari situ kan sampean paling nggak kan ada bukti-bukti walaupun sampean tidak melihat langsung. Berarti intinya gini Mas, apapun yang nggak kita lihat itu juga kita bisa percayai. Ya bisa dikatakan seperti itu, cuma Gini. Apapun yang kita lakukan belum tentu semua bisa kita saksikan atau kita lihat. apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenyataannya saat iya, ini, kita kan awal dari kenyataan saat ini ada masa lalu, dan masa lalu itu kadang apa tidak kita ketahui. Dari situ kita percaya lah, itu percaya terus sampai yakin seperti contoh saya tadi, sampai dilahirkan, sampai kan nggak tahu, sampai dilahirkan di masa lalu, sampai nggak tahu tapi sampai percaya terus yakin kalau itu sampai benar-benar dilahirkan dari rahim ibu sampai. Terus tingkatannya balik lagi, kalau iman itu lebih pada yaitu tadi percaya, yakin, terus iman. Kalau yakin
yakin saja itu sepertinya nggak apa ya, kurang bisa disebut iman. Jadi ya yakin terus bisa dikatakan mantep ngati, itu bisa dikatakan, baru bisa dikatakan iman. Kalau Mas Adil bagaimana? Kalau saya gini Mas, ya, iman itu ya jelas iman kan ada rukun iman itu ya, Rukun iman pada Allah dan seterusnya. dan seterusnya. Terus ada ulama Ibnu Mas'ud kalau tidak salah itu pernah ngomong, berpendapat beliau bahwa seorang manusia itu kalau belum meninggalkan semua kejahatan, belum meninggalkan semua dosa dan melakukan semua kebaikan itu belum dikatakan beriman. Kalau dipikirkan kok ekstrim sekali. Kok Berarti harus kita terlalu semua bersih Nah, gitu. berarti kita semua nggak Enggak beriman. beriman. Tapi balik lagi gini, kalau saya mikirnya, sampai dikasih tugas sama dosen, sampai kerjain apa enggak? Nggih, kerjakan. Kalau dikerjakan dapat apa? Nilai Nilai loh. Kalau nggak dikerjakan, nggak lulus. enggak lulus. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensi, ada keuntungannya. Nah, sedangkan Allah kan juga udah menjelaskan konsekuensi dari ya kita melakukan kejahatan itu dapat apa, kita melakukan kebaikan dapat apa, ada surga dan neraka. Apa kalau kita benar-benar percaya sama itu kita bakal melakukan kejahatan? Nah, itu masalahnya kita di keimanan kita itu biasanya. Nah, itu Mas. Itu mungkin Kebanyakan gini Mas, saya tahu kalau itu salah. Tapi kodratnya manusia kan sering nggak luput dari Ya, benar. namanya. Tapi ya gitu sisi lainnya. mungkin nek apa ya? Berarti kayak ulama itu pasti ngomong kan cuma buat ya biar nggak apa ya, semua kalangan bisa menerima dan jadi patokan aja, bukan harus semua orang kayak gitu, dan kalau enggak itu dinyatakan nggak beriman. Kalau beliau ngomong kayak gitu ya orang mau melakukan kejahatan, kejelekan ya udah nggak apa-apa, emang ulama aja ngomongnya gitu kok. Ya. Ya. Terus nek iman ini ya itu sih Mas, nek saya nek iman itu pokoknya percaya dan benar-benar yakin kayak yang dijelaskan Mas Haji tadi itu, dari hati itu udah nggak ada keraguan sama sekali itu. Itu baru dikatakan beriman. Iya. Lek masih ada ragu-ragu mungkin bisa dikatakan masih percaya aja. Ya, ya. Masih Sekedar yakin. yakin itu. Lek beriman wis Ya. bener-bener misalnya kita nyuri delik-delik, oh iki Ya. pasti Ya. ketahuan kan sebenarnya beriman Ya. di mana pun tempatnya. Oh gitu berarti ya. Terus sedikit apa ya? Bukan menyangka, tapi Iya. gini. Oh, pendapatnya Tadi Mas Adil mengatakan bahwa berdasar dari sumber siapa tadi? Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud, kalau nggak salah. kalau nggak salah ya. Apa? Sudah dijelaskan konsekuensi. Ada konsekuensi ketika melakukan kejahatan. Ya, Itu pasti bukan sebuah kepastian, bukan. Tapi kan Allah sendiri dalam Al-Quran sudah menjelaskan kalau keburukan itu konsekuensinya neraka, kalau kebaikan konsekuensinya surga. Terus kalau mengutip perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begini, jika tidak ada surga dan neraka, apakah manusia itu tetap menyembah iya. kepada Allah? Kan harusnya kan kalau benar-benar dikatakan beriman kan nggak hanya berorientasi pada surga dan neraka. Ya. Berarti orang-orang itu menurut sampean kalau nyembah itu karena surga, pengen surga.
Entar kalau nggak ditiadakan surga, orang-orang kemana gitu ya? Ya, jadi mereka kalau masih berorientasi pada surga dan neraka Ribut. itu keimanannya kurang. Dalam artian begini, mereka masih melakukan kebaikan, entah itu karena terpaksa atau apa, itu mungkin dengan iming-iming surga. Padahal seharusnya tidak. Kalau benar-benar percaya, itu harusnya ya bukan percaya lagi, iman itu ya udah nyembah aja. Entah ntar konsekuensinya apa itu kan urusan kehendak dari Allah sebenarnya seperti itu. Kalau apa yang saya tangkap dari mengutip dari perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, mungkin begitu. Soalnya kenapa? Kan ya nggak mungkin apa seumpama manusia hidup di dunia itu 60 tahun seumpama, terus bisa dikatakan balik kan mulai di catatan amal baik dan buruk katakanlah 10 tahun lah, berarti 60 tahun dikurangi 10 tahun otomatis 50 tahun. Apa yang nanti selama kita 50 tahun itu seumpama kita benar-benar melakukan kebaikan terus, kita imbalannya surga, berarti kan kayak nggak pasti gitu loh. Otomatis kalau selama 50 tahun kita melakukan kebaikan kan nggak mungkin 50 tahun juga kita imbalan kita nanti di surga. Masa Allah kita ajak dagang? Mungkin gambarannya itu seperti itu. Sudah paham tentang keimanan begitu ya. Terus tadi kan temanya keimanan yang benar kepada Allah menurut aku nanti sendiri. Ya. Keimanan sudah sedikit banyak kita diskusikan tadi. Ya. Ada tingkat-tingkatannya, percaya, terus kemudian yakin, terus kalau semuanya sudah terpenuhi baru bisa dikatakan seseorang tersebut beriman ya. Dari kutipan siapa tadi mas? Yang semua harus bersih, mungkin itu. Terus lanjut kita merujuknya ke beriman kepada Allah. Niku pripun menurut pendapat sampean? Monggo sampean. Allah sih, Allah misalnya orang awam banget wis. Kita harus mempercayai itu gimana sih? Kalau saya logika seorang orang nggak tahu apa-apa, misalnya nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, nggak bisa langsung, kok kita harus mengimani gitu mas, maksudnya menurut jenengan apa pengertian dasar banget, apa logikanya juga boleh. Berat ya sebenarnya. Iya. Allah sendiri soalnya ya iman, kalau nggak iman kepada Allah dasar banget, Koyok inti pokok tiangnya itu nggak ya ada iman rukun iman yang lain tuh nggak ada. makanya itu ditaruh kan nomor 1. Ya itu kayak tiangnya penyangga dari semua iman. Allah sendiri gimana? Sebenarnya itu nggak perlu diperdebatkan dan dipertanyakan kalau Nggak ada yang tahu. Ya. Jadi kalau menurut saya itu Allah ya Allah, bukan yang lain lagi. nggak bisa diibaratkan dan nggak bisa disamakan dan nggak bisa apa-apakan. Ya wis dipikirkan ya, nggak bisa kita sebenarnya ya nggak pantas ya. Sebenarnya kita kan membicarakan Allah itu bukan pada Allah ya. Bukan seorang yang pantas membicarakan, mengobrolkan terus menunjukkan Allah itu apa, bukan pada kapasitasnya sebenarnya, cuma kita di sini kan sama-sama Allah ya, sharing lah, saling belajarnya. Oh gini mas, inti dari benang merahnya ini kan gini, iman pada Allah itu kayak wujud sampai mengimani Allah itu gimana, bukan tentang Allahnya itu siapa. Ya. Wujud sampai yang mengimani
Allah itu loh gimana, inti dari benang merahnya. Tapi kalau orang mau mengimani dulu harus tahu dulu kan, Iya. mau nggak mau. Tapi Iya. cara mengimani sampai dulu ya saja, kayak harus kayak kita percaya siapa yang bikin alam, ada hewan, ada tumbuhan, ada angin, itu siapa. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Allah, itu yang pasti apa yang di dunia ini apa ya, yang ada di dalam alam ini bukan Allah, tapi sifat-sifat Allah itu Di mana-mana. di mana-mana ada. Oh gitu Pak. Terus apa ya, kalau kita berbicara awal lagi, siapa itu Allah? Kalau saya menyebutkan itu bisa dikatakan sang pencipta, bisa dikatakan ya apa yang ada dalam 99 Asmaul Husna ini, ya itu Allah. Jadi Allah itu siapa? Ya kalau kita pengen mengenal Allah itu, pertama langkahnya yang benar itu tadi, mengimani dulu dari tingkatan percaya, yakin, terus juga ragu-ragu itu tadi wes, itu baru mengenal. Kalau saya begini, Mengimani maksudnya implementasi sampean untuk mengimaninya itu gimana, kayak sampean rajin sholat mungkin gitu, atau gimana cara mengimani? kalau saya cara mengimani itu, setiap apa yang saya lakukan itu selalu berusaha melibatkan Allah. Seenggaknya dari situ kita belajar berhusnudzan pada Allah. Entah itu apa yang kita lakukan, apa yang terjadi pada kita, entah menurut kita baik atau buruk, itu ya karena Allah. Oh oke. Berarti apapun yang diberikan Allah itu pasti baik, walau menurut kita itu buruk. Iya. Allah tuh tahu apa yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Prinsip saya begini mas, jalan yang terbaik itu gak harus selalu mulus. Terus apa ya, kadang logika manusia itu gak bisa disamakan dengan logika Allah. Oke. Gitu mas. Terus lanjut kalau bertanya ke sampean, biasanya kan kalau gini mas, iki seringnya kayak aku ki minta ya Allah semoga aku kayak rezekinya banyak, Ya. gini-gini. Kadang kan Iya. saya kok masih gini-gini aja, kok kadang mikir mas kayak Allah kok gak adil sih, Nah. gimana. Jadi kan otomatis iman saya kok lemah itu. Solusinya buat kula itu gimana, atau mungkin cara pemahaman saya yang salah? Saya gini, saya Oke. masalah mengimani itu ya mirip masa Jidat lah. Pokoknya apapun yang terjadi, kayak misal, tapi saya belum sampai loh ke situ kayak apa-apa melibatkan apa gitu. Misalnya, soalnya biasanya kayak orang kena musibah itu, wah ya Allah kayak sambat dulu, gak lo efek entarnya besoknya apa Iya. sih terjadi ku sing disesali. Tapi kayak apa ya, kalau misal mau pergi kemana itu bismillahirrahmanirrahim gitu ya, wis bener-bener berserah. Apapun yang terjadi, membawa kecelakaan, bawa apa, tetap ya pasti ada hal baik. Apalagi kalau kita bisa ikhlas gitu. Kalau cuma sekedar percaya bahwa semua yang terjadi sama Allah tapi masih mangkel, ya sama aja. Udah. Nek kayak gitu apa ya? Ya memang pertimbangan kita, belum tentu Allah ngasih yang kita ngerasa kita butuhkan, walaupun itu jelek. Bisa aja sampai akhir pun kita nggak nemu bahwa kita butuh itu. Kayak apa ya? Tapi mesti saja itu ada hikmahnya. Dari semua apapun Iya. yang terjadi nggih. Pasti ada. Kayak nggak usah kaya lah. Nah, perkara apa tadi sampai nanyain? Misal
misalnya wis kula berdoa ya Allah semoga gini-gini tapi kok kan kok enggak menurut saya sendiri Iya. kok enggak terkabul kok saya gini-gini Allah itu enggak adil soalnya mas keimanan saya iki yo ngendor kan kalau Ya. Iya, kalau gitu kan otomatis nggak percaya sama. malah koyo keimanannya turun soalnya kok menurutnya gini-gini iku sih permasalahan biasanya. Tapi kalau Allah sendiri kan udah menjelaskan bahwa iman manusia itu naik turun memang. Nggak ada yang mungkin cuma Kanjeng Nabi tok sampai nabi yang lain aja ada loh yang imannya naik turun dia malah iya ada siapa yang meninggalnya dibelah bareng pohon tempat dia bersembunyi pokoknya ada lah lupa saya itu kan menunjukkan bahwa seorang nabi pun bisa aja imannya naik turun apalagi kita yang manusia biasa Ya benar. kayak gini ya nggak perlu merasa terlalu hina Muhammad kan apa ya? Sudah dicuci hatinya. ya Dari situ kan bisa disebut satu-satunya manusia yang maksum, nah benar-benar bersih, yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita sebagai manusia biasa, ya nggak bisa seperti itu, soalnya kita bukan maksum gitu loh. Berarti inti dari keimanan yang benar pada Allah apapun keseharian kita harus ambil baiknya, jangan sampai berburuk sangka kepada orang, kepada Allah, dan Allah tahu mana apa yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Terus kalau sampai tadi bahas kadang kita merasa nggak adil, Bukan kita, Allah. nggak, ya apa merasakan ketidakadilan. Misalnya. Jadi gini, kalau mindset kebanyakan orang itu yang dinamakan adil itu sama rata. Ya. Mindset seperti itu kalau menurut saya salah, beneran salah. Soalnya kenapa? Yang dinamakan adil itu sesuai porsinya. Nah, Oke. jadi gini, kambing ibaratnya kambing besar sama kambing kecil. Kalau makanannya porsinya ibaratkan berat makanannya sama kan, pastinya kambing kecil nggak habis lah. Maka dari situ kan apa ya? Yang kambing besar ya dikasih makanan yang banyak, yang kambing kecil ya dikasih makanan yang lebih sedikit daripada yang banyak. Dari situ kan adil, dan manusia sendiri kadang susah untuk berpikiran sampai ke situ. iya Susah. Berarti intinya kalau permasalahannya gitu, saya tadi kayak bersyukur berarti iku porsiku Allah yang berikan Ya. itu berarti itu yang cukup terbaik buat Ya. aku. Ya. Oke, paham. Oke. Berarti nyambung ke saya tadi gimana yang apa misal belum tentu kita tahu hikmahnya itu apa dari Allah kayak gitu karena bisa jadi gini misal saya mau saya kerja terus misal tapi kok saya nggak kaya ya kan terus nggak tahu uangnya kemana nggak kerasa habis gitu bisa jadi sebenarnya malah ada ancaman buat saya ketika saya kaya nanti karena saya belum siap atau apa dan itu kan nggak terjadi karena saya nggak dikasih kaya jadi kalau bisa jadi mikirnya alah hikmah apa duit juga nggak kekumpul hidup juga nggak makmur soalnya kita nggak ngalami kaya dan kena batunya itu kan berarti Allah tambah sayang banget berarti ya. Udah sampai kena udah sampai kena disik malah. Oke. Berarti caranya saya Sedikit menangkap dari itu aja. Contoh Enggak. yang kecil dari apa yang kita lihat keseharian. Ibaratnya orang amen. Kadang kita langsung mengasih itu bukan berarti kita suka. Iya kan? Kadang suaranya itu buruk, nggak enak dengar, biar cepat pergi itu kita ngasih. Nah, itu pertanyaan, itu masuk ke Ibaratnya seperti itu gitu loh. Jadi kadang Allah itu semacam apa ya? mancing. Belum mengabulkan doa kita tuh karena Allah itu suka sama kita gitu loh, suka sama doa-doa kita. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah itu sedikit nanti sih. Ibaratnya kalau orang-orang gitu tadi, kalau
suaranya bagus kadang Iya. gitu. Saya mas nyanyinya sak lagu kas gitu, sak lagu kas gitu. Ibaratnya seperti itu. Oke. Iya. Kalau iya nyampe Nah, kalau cepat-cepat kan belum tentu kita suka, kita cepat-cepat ngasih gitu. Ibaratnya seperti itu lah. Oh iya ya paham. Oke. Berarti terima kasih Mas ya. Pelajaran banget ya tata ilmu cara mengatasinya tadi gitu. Iya. Sebagai ilmu saya terus kalau saya imannya turun gitu, kayak berpikir selalu berpikir positif. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.